kabar semuanya? Kenalkan, aku Maria dan kembaranku Kara. Hai teman-teman, salam kenal ya. Hari ini kami akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang sangat menarik. Kira-kira teman-teman bisa tebak gak ya ceritanya? Wah, coba aku tebak ya Maria ceritanya. Menurutku ceritanya dari daerah Jawa. Bukan, ini cerita rakyat Melayu dari Pulau Sumatera. Tempatnya di Riau. Hayo, apakah teman-teman tahu ceritanya? Wah, coba aku tambahin clue-nya lagi ya Maria. Jadi cerita ini ada dua gadis perempuan yang sangat cantik. Dan biasanya mama kita memakai untuk memasak. Nah, udah semakin jelas tuh. Teman-teman udah tahu dong. Ini ceritanya tentang bawang merah dan bawang putih. Yeay! Teman-teman sudah siap belum mendengar ceritanya? Let's go, enjoy! Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang ayah beserta anaknya. Anaknya bernama Bawang Putih. Ayahnya menikah dengan seorang janda dan mempunyai anak bernama Bawang Merah. Wah, emang ibu kandungnya Bawang Putih di mana, Maria? Jadi, ibu kandungnya Bawang Putih sudah meninggal dunia karena sakit. Oke, Maria, yuk kita lanjut. Jadi, sifatnya bawang putih dan bawang merah beda banget. Bawang putih sifatnya baik, suka menolong, rajin, dan jujur. Sedangkan bawang merah sifatnya iri hati, sombong, dan malas. Saat ayahnya pergi bekerja, bawang putih disuruh sama ibu tirinya sama bawang merah untuk mengurus rumah. Disuruh ngepel, nyapu, masak, bersihin rumah. Semuanya dikerjain bawang putih. Sedangkan ibu tiri dan bawang merah hanya nyantai-nyantai aja di rumah. Dan hebatnya, bawang putih tidak pernah marah kepada ibu tirinya dan bawang merah. Bawang putih selalu melayani bawang merah dan ibu tirinya dengan gembira. Bener karena hebat sih bawang putih. Suatu hari ketika bawang putih mencuci baju, ia tidak sadar kain ibu tirinya hanyut di sungai. Ia takut dimarahin kalau hilang. Karena bawang putih takut, dia mencari kainnya sepanjang sungai. Setiap ada orang, pasti bawang putih bertanya kepada mereka, "Apakah kalian lihat kain milik aku?" Tetapi tidak ada orang yang melihatnya. Wah, pasti bawang putih merasa sedih dan takut. Terus gimana ceritanya Kana? Akhirnya bawang putih nyampai di sebuah gua dan dia melihat seorang nenek-nenek. Dan bawang putih bertanya kepada nenek itu, "Apakah kamu melihat kain punya saya?" Dan ternyata nenek itu tahu di mana kain itu. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya bawang putih harus
membantu bekerja untuk neneknya. Pasti bawang putih bersedia deh Maria, karena kan dia rajin. Bener Kana. Akhirnya bawang putih setuju untuk membantu nenek itu. Pada sore hari, bawang putih pamit untuk pulang. Akhirnya nenek itu kasih kembali kain tersebut. Karena bawang putih sudah bekerja keras, rajin. Akhirnya nenek itu kasih hadiah labu. Bawang putih bisa pilih mau yang besar atau mau yang kecil. Hayo teman-teman, bisa tebak ke bawang putih pilih yang mana? Aku tahu Maria, pasti bawang putih pilih yang kecil karena dia kan tidak serakah. Bener banget Kana. Setelah itu bawang putih pergi pulang ke rumahnya. Lalu pas bawang putih nyampe di rumahnya, bawang merah dan ibu tirinya sangat marah kepada bawang putih karena bawang putih terlambat pulangnya. Lalu bawang putih menceritakan kenapa. Tetapi bawang merah dan ibu tirinya tetap aja marah karena bawang putih cuman ada labu yang kecil. Lalu mereka membukanya. Teman-teman tahu nggak isi labunya itu apa? Coba ketebak ya kawan. Makanan? Uang? Terus apa dong Kana? Ayo teman-teman bisa tebak ke isinya apa? Ternyata di dalam labu itu ada perhiasan yang sangat indah. Tahu gak teman-teman? Karena mereka serakah, mereka pikir kalau mereka dapat labu yang lebih besar, perhiasannya bakal lebih banyak. Akhirnya ibu tirinya suruh bawang merah ke tempat nenek itu, melakukan hal yang sama seperti bawang putih. Dan bawang merah melakukan hal yang tidak sama dengan bawang putih. Ia malas. Nenek itu tetap kasih labu yang besar buat bawang merah. Bawang merah senang banget. Lalu bawang merah pergi ke rumahnya membawa labu besar itu. Lalu mamanya senang banget. Lalu mamanya dan bawang merah langsung membuka labu besar itu. Teman-teman tahu gak isi labu itu apa? Pas mereka membuka labu besar itu, ternyata isinya bukan perhiasan, tetapi ular yang sangat menakutkan. Akhirnya bawang merah dan ibu tirinya sadar bahwa apa yang mereka lakukan kepada bawang putih itu salah. Mereka langsung meminta maaf kepada bawang putih. Jadi teman-teman, pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah untuk menjadi anak yang rajin dan anak yang baik hati. Bener banget Maria, kita juga tidak boleh iri hati dan serakah kepada orang lain. 100 untuk kamu. Oke teman-teman, selesai deh cerita kita hari ini. Apakah teman-teman suka cerita kita? Semoga teman-teman suka ya. Terima kasih sudah menonton aku dan Maria. Sampai jumpa. God bless you.